Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan juga seluruh jamaah dari Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah tadi kita sudah melewati segmen pertama dari Cahaya Hati Indonesia, di mana kita membahas tentang orang-orang yang zalim, yang Allah juga masih memberikan kesempatan mereka melakukan kezaliman. Allah bahkan tidak jarang memberikan mereka kenikmatan dunia. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam kenapa kok itu bisa terjadi. Kenapa Allah membiarkan hal-hal itu terjadi. Ya, kadangkala malah kebalikannya. Orang yang rajin sholat, rajin ibadah, ya kadang-kadang ya hidupnya sulit. Hidupnya susah ekonominya. Akhirnya nggak jarang juga orang akhirnya jadi ngiri ya Bu ya. Ngiri ya Bu ya. Bukan nganan ya Bu ya, bukan. Baik, untuk itu langsung sama-sama di kesempatan kedua kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Inaratul Ain. Insyaallah yang akan dibahas adalah surah Al-Ibrahim ayat 45-48. Silakan Ustazah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua para ibu-ibu jamaah dan bapak-bapak yang hadir serta para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada diberikan keluasan hati, kebaikan hati, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Sehat semuanya Bu. Amin. Termasuk dompetnya sehat Bu. Jadi seringkali ternyata kedoliman itu berasal dari kedoliman dompetnya. Suami mendolimi istri, dolim dengan dompet. Istri dolim sama suami, dolim dompet Bu. Sekarang mah gak pakai dompet Bu, pakainya cuma kotak kartu. Tahu kartu? Yang biasanya main-main kartu ya. Nah ternyata Bu, di dalam surat Ibrahim ayat 45 ayat 48 menjawab pertanyaan kenapa Allah masih mengizinkan para manusia-manusia melakukan kezaliman. Dijelaskan di dalam ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasakantum fi masakinil ladina dhalamu anfusahum. Dan ternyata para manusia nih, kita-kita ini tinggal di suatu tempat di mana pernah ditempatin oleh orang-orang yang juga melakukan kezaliman. Makanya ketika waktu di surga Allah menciptakan manusia, malaikat berkata, kenapa Allah engkau ciptakan manusia? Yaitu makhluk yang suka menumpahkan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ternyata makhluk-makhluk yang ada di bumi ini memang fitrahnya adalah merusak, membunuh. Sebagaimana yang sekarang sedang ramai nih Bu. Ada perang antara Israel dengan Iran. Seneng gak Bu? Gak seneng. Padahal insya Allah ini menjadi satu. Dilanjutkan wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Yaitu menjadi pelajaran untuk para manusia. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk Ibu, surga atau neraka? Tadi pertanyaannya gitu kan dari Ustadz Fatullah. Surga atau neraka kalau Ustadz David? Maksudnya maunya masuk surga. Masuk surga maunya. Asalnya? Asalnya dari surga. Surga. Iya. Kita berasal dari surga dan insya Allah akan kembali ke surga. Karena memang asal muasal kita kehidupannya ada di surga. Kita dijatuhkan ke dunia ini sebagai hukuman daripada kesalahan siapa? Nabi kita yaitu Nabi Adam, di mana kesalahannya itu menjadi anugerah yang teramat indah, yaitu menjadi khalifah. Jadi tidak semua kesalahan itu menjadi laknat. Ada kesalahan yang menjadi anugerah. Ketika kesalahan itu menjadi pelajaran, menjadi cermin. Makanya watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan diberikan penjelasan oleh Allah bagaimana cara Allah memperlakukan orang-orang yang sudah dolim pada waktu itu. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Di situ dicontohkan yaitu kaumnya siapa? Kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi. Ayo Nabi siapa? Nabi Hud. Dan kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Hud. Kaum Samud kaumnya Nabi Saleh. Mau jawab takut salah. Takut udah kenceng salah. Nabi Saleh. Jadi di dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dua percontohan ini. Yaitu kaum apa Bu tadi? Kaum Ad dan kaum Samud. Yaitu kaumnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Di mana kaum-kaum Nabi waktu itu sudah mencapai kejayaannya. Peradaban yang maju. Tetapi Sam. Siapa di sini yang sombong? Pinter, sombong. Kaya, cantik, berkuasa, segala sesuatunya jika tidak berada di tangan yang tepat maka akan menjadi laknat. Seperti kekuasaan di tangan Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, menjadi kezaliman. Seperti harta di tangan Korun maka menjadi kezaliman. Maka dilanjutkan kemudian wadorobna lakumul amsal. Dan dari cerita-cerita itulah menjadi perumpamaan untuk kita semua Bu. Untuk kita semua bahwa ternyata orang-orang yang jahat, orang-orang yang dolim itu akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Dengan apa? Waktu itu kaum Ad didatangkan dengan angin topan yang sangat besar.
Waktu itu kaum Samud didatangkan gempa bumi dan juga petir yang menggelegar, yang digulung-gulung. Kita mau digulung? Mau digulung-gulung? Enak kali digulung-gulung di kasur ya Bu. Nah, disitulah Allah sebenarnya memberikan pelajaran kepada manusia bahwa kita semua harus mau mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada waktu yang lampau. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Bu, ayatnya masih banyak pengen dibahas tapi waktunya ini. Setidaknya sudah ada gambaran ya tadi ya Ustazah ya, bahwa di zaman dahulu pun itu sudah ada pelajaran yang harus kita ambil dari kelakuan kaum ya, yang waktu itu ada zamannya kaum Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Jadi kaum Ad dan kaum Samud ya Bu ya. Jadi kaum Samud itu kaumnya Nabi siapa? Saleh. Ingat-ingat nanti kalau ditanya jangan kaumnya Nabi siapa? Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Ya, baik. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Ya. Perkenalkan nama saya Ibu Fadilah Sani dari Majelis Taklim Baitur Rahman Al-Madinah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita kalau ada orang yang menyakiti kita itu memaafkan? Menyakiti atau menzalimi. Demikian pertanyaan saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa memaafkan orang-orang yang telah menzalimi kita gitu ya? Ayo, silakan Ustaz Fadil. Terima kasih. Caranya adalah ikhlas. Apa Bu? Bisa ikhlas. Bisa. Ikhlas itu adalah memurnikan hati kita, memurnikan niat kita. Di dalam kehidupan ini ketika kita ngomong ikhlas, sudah ada yang bisa ikhlas? Saya aja nggak tahu. Kalau bilang ikhlas, itu berarti segala sesuatunya diniatkan karena Allah. Bagaimana cara kita memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita dan keluarga kita? Ikhlaskan lillahi ta'ala. Dan janji Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di antara salah satunya yang mendapatkan janji Allah, mendapatkan pengampunan surga, yaitu orang yang mau memaafkan. Wal'afina anin nas. Ketika kita benar-benar minta kepada Allah atas ridhonya semata, maka kesalahan dari sesama manusia tidak akan menjadi arti apa-apa. Karena toh apa yang dilakukan orang lain terhadap kita itu juga atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu menghadirkan siapapun menolong kita. Dan bahkan Allah pun bisa menghadirkan seluruh dunia berbuat jahat kepada kita. Ya. Karena sesungguhnya khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik, yang buruk dari Allah. Suami ganteng, suami jelek dari Allah. Jadi kita harus mau menerima tetangga yang baik, tetangga yang julid dari. Nah, kita harus ikhlas. Artinya apa? Kita harus benar-benar melakukan segala sesuatunya karena Allah. Kalau segala sesuatunya dilakukan karena Allah, kita sudah tidak akan lagi memiliki sakit hati. Karena ternyata hati kita ini tempatnya untuk siapa, Bu? Allah. Ayo. Hati kita, pikiran kita selama ini lebih banyak mikirin Allah atau mikirin duit? Jujur nih. Hati kita, pikiran kita selama ini lebih banyak mikirin suami, anak-anak, keluarga atau mikirin Allah? Keluarga.
Karena ternyata kuasa Allah luar biasa. Innallaha la yukhlifa wa'dahu rusulah. Bahwa Allah tidak akan mengingkari janji-janji Allah, bahwa orang yang dekat dengan Allah, yang segala sesuatunya bergantung kepada Allah, maka Allah akan tolong, Allah akan angkat, Allah akan naikkan derajatnya, Allah akan bahagiakan hidupnya, Allah akan sejahterakan hatinya, Allah akan luaskan pikirannya. Amin ya Allah. Itu yang harus kita pahami, bahwa biarkan orang lain melakukan kesalahan kepada kita, karena memang dia adalah manusia. Dan kita pun pastinya pernah melakukan kesalahan. Kalau bisa kita meminta maaf. Meskipun yang melakukan kesalahan orang lain, Ibu minta maaf duluan, siap atau tidak? Siap. Alah bohong. Maaf nih Ustazah. Ustazah maaf ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Tidak minta maaf Bu nih, maaf ya. Saya mau bilang nih ya, saya mau bilang. Kenapa ya itu orang bisa maafin orang yang di luar keluarga, tapi sama keluarga sendiri susah buat maafinnya. Misalnya ibu sama suami, gampang gak maafin kesalahan suami? Jujur. Susah loh maafin. Tapi buat yang di luar kita bisa maafin. Sama yang deket sama di rumah susah banget maafin. Mungkin bisa maafin di mulut, tapi gak pernah lupa. Itu udah 7 kali lebaran masih inget aja. Gimana itu Zaza? Betul, karena ada hijab. Hijabnya seorang suami biasanya adalah istrinya. Iya. Hijabnya seorang istri biasanya adalah suaminya atau anak-anaknya. Nah, hijab inilah yang menghalangi kita semakin tebal akan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedekatan itu biasanya semakin dekat semakin tidak terlihat. Coba kalau lampu yang terang itu kita dekatkan di mata kita, kira-kira terlihat enggak sinar itu? Yang ada kita akan silau. Kedekatan itu bisa menjadi hijab. Maka kedekatan kita hanyalah kepada Allah. Ketika ada satu saja yang menghalangi kita dengan Allah, itulah yang namanya hijab. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustazah. Bu. Jadi kalau tadi bagaimana memaafkannya adalah caranya, kuncinya adalah dasarnya ikhlas. Dan juga ridho sama ketentuan Allah. Nggak terima, wong DP-nya udah diterima kok, tanda jadinya. Betul apa betul Ibu? Betul, jadi kita ridho sama ketentuan Allah. Insya Allah hidupnya jadi tenang, Bu. Dan juga pemirsa, kita akan berbagi keberkahan tentunya bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nih saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu. Ibu. Sok cantik banget nih. Nih ada yang mau dapat hadiah nggak dari Luwak White Coffee? Bapak ada nggak bapak? Baik. Nah sebelum yang mau dapat hadiah harus tahu dulu nih, harus bisa menjawab pertanyaan dari kami. Nah pertanyaannya ini bakal saya bacakan ya. Tapi jangan lupa kalau dapat hadiah harus dipotong pajak. Pajaknya berapa Bu? Baik, nih silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Pertanyaannya adalah surat apa yang dibahas pada tema kali ini? Yuk siapa yang mau hadiahnya? 1 juta rupiah. Wah ini karena paling ganteng Bu ya. Jadi karena paling ganteng silahkan Bapak untuk
maju. Silahkan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas dari Majelis Taklim Baitur Rahman Al-Madinah. Jawabannya apa? Jawabannya kalau dari pemaparan Pak Ustadz dan Bu Ustazah itu surat Ibrahim ayat 42, 45 dan 48 Bu Ustazah. Ya Allah, tepuk tangan ibu-ibu. Sah ya, ini sah ya? Sah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak. Terima kasih Selamat. Bu Ustazah. Baik, selamat ya Bapak. Dan sekarang para ibu-ibu dan bapak-bapak jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam acara Cahaya Hati Indonesia.